Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. Yono, di channel Sarung, Saran, dan Renungan. Manusia itu kadang-kadang ya tempatnya salah dan lupa ya, terutama itu kan. Karena kita sebagai manusia itu, karena kesempurnaan itu sebenarnya hanya milik Allah. Gue punya cerita waktu pagi kan gue ini kan main ke rumah temen kan. Gue tujuannya tuh pengen apa ya, pengen ketemu sama dia karena ya udah lama juga gitu kan. Gue tuh jarang ketemu dia gitu. Pas gue nyampe rumah dia, ternyata dia tuh lagi disuruh sama orang tuanya, dan ke gua tuh ketemu sama bokap dia gitu. Dia bilang gitu, dia lagi disuruh, katanya tunggu aja di rumah katanya sebentar gitu kan. Nah makanya gue tunggu. Dan setelah itu gue tunggu, ya si bapak itu, ya bapaknya teman gue tuh pergi kan, nggak tahu ya mungkin apa. Terus dia tuh balik lagi sambil bawa itu kan. Dia ngasih gue kopi. Gue mau jadi malu disuguhin sama orang tua dia kan. Gue jadi malu sendiri gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi keseruan gue sama orang tua dia tuh gini loh. Iya, sama bapaknya gini. Dia tuh menceritakan sesuatu hal yang emang buat para remaja gitu yang belum tahu gitu ya. Mungkin gue juga nggak tahu itu buat anaknya atau gimana, tapi dia cerita ke gue gitu kan. Intinya itu apa ya, suatu masukan dari bapak-bapak itu tuh menurut gue sendiri yang pikirannya segini gitu kan, segini itu tuh apa ya, keren banget pokoknya. Bapak-bapak itu bikin gue tuh berpikir yang sangat panjang gitu kan. Oke, gue bahas langsung, nggak mungkin lama-lama juga karena kan takut takut kalian nggak pada suka ke video ini. Tapi ini saran banget loh, bener. Buat para anak muda ya, para remaja itu, ini saran banget pokoknya kayaknya. Itu menurut gue sih, tapi menurut kalian mungkin lebih suhu lah daripada saya sendiri. Intinya buat pemikiran orang yang kayak aku ini, itu adalah suatu masukan yang sangat besar ya, penambahan wawasan yang sangat besar buat aku sendiri dari bapak itu gitu. Gini loh, dia nyamperin gua, terus dia ngasih kopi gitu. Kata dia, minum ya nih kopi katanya, seadanya aja kayak gini kata dia. Oh nggak apa-apa kata aku gitu kan. Dia bilang, yang gue punya cerita, gue pengen ngasih tahu intinya gitu kan kata dia. Saya pengen, bapak pengen ngasih tahu kata dia gitu kan, pengen ngasih tahu ke anak yang seusia remaja gitu, kayak anak bapak sendiri gitu kan. Jadi gini loh, singkat aja ya, dia tuh bercerita, kamu tahu nggak ya, ada yang nggak tahu di seusia remaja itu, ada yang nggak tahu di setiap hubungan pasangan atau pacaran gitu kan. Dia bilang kayak gitu. Wih, baru keren banget itu kan. Wih, bapak-bapak itu, gue pikir gitu, kok kayak gitu ya buat aku atau gimana sih. Tapi gue oke lah, next aja gitu kan. Iya, maksudnya gimana pak, kata aku gitu kan. Dia bilang, iya ada yang mereka tuh nggak tahu gitu, bahwa setiap hubungan pacaran terutamanya, ada yang mereka nggak tahu di hal suatu hubungan sedekat apa seharusnya dan kayak gimana harusnya. Iya, yang namanya pacaran. Dia bilang gitu. Kata aku gini ya, maksud bapak di hal apa gitu kan.
takutnya kan membahayakan juga atau gimana, aku nggak tahu. Dan ternyata di situ gue kan berpikiran ini ya, ngeri atau merasa takut atau gimana, gue tadinya nggak tahu juga. Dan ternyata bapak-bapak itu bilang gini, nih Yon, lu tahu sendiri kan di zaman-zaman sekarang itu, ini temen gue kan cowok nih, gue main ke cowok gitu kan, gue lagi main ke temen gue sendiri, bukan perempuan ya. Kalau perempuan takut ada yang cemburu atau gimana gitu kan. Enggak. Jadi gini, dia bilang kayak gini, tahu sendiri kayak zaman-zaman sekarang itu banyak yang cuman sekedar pacaran sampai melakukan hal yang bisa berlebihan gitu. Sampai membuat suatu hubungan itu bisa melangkah yang kurang bagus. Contohnya gini, kata dia, banyak zaman-zaman sekarang itu orang itu cuman karena pacaran sampai kita hamil di luar nikah. Iya, sampai ngelakuin hal sekurang bagus itulah intinya gitu kan. Makanya bapak itu cerita kayak gini, ada yang remaja-remaja itu, anak-anak muda zaman sekarang itu ada yang nggak tahu. Makanya bapak pengen cerita kamu, dia tuh anak bapak tuh mungkin kurang paham di hal itu, makanya bapak takut. Terus singkat cerita dia bilang gini, oh aku yang nanya gitu kan, nanya ke bapak itu, emang di hal apanya gitu pak, kata aku gitu kan, di hal apanya, ada yang kita tuh nggak ngerti, nggak tahu gitu. Dia bilang ada beberapa hal yang remaja itu nggak tahu. Sekarang gini, kita singkat aja. Yang pertama, dalam suatu hubungan nih, terutama yang udah yang keduluan hamil gitu kan, lagi pacaran sampai hamil duluan gitu kan, belum nikah. Mereka yang nggak tahunya di sini, yang pertama, tahu nggak, nikah itu pakai duit enggak, kata dia gitu. Loh, ya iyalah Pak, masa pakai daun? Lalu gitu kan. Ya tahu, iya maksudnya gitu kan, kata dia. Yang pertama, nikah pakai duit enggak, kata dia. Kata aku, iya malah jelas gitu. Itu yang remaja nggak tahu. Yang kedua, proses perjalanan nikah, proses perjalanan itu kan, pas nikah kan udah hamil itu kan, pas proses perjalanan nikah, dia bilang gini, proses perjalanan hamil maksud aku gitu kan, proses perjalanan hamil itu pakai duit nggak? Ya periksa inilah, periksa itulah, takut ada apa, permasalahan apa, dan pengen apa gitu kan. Orang hamil kan ada aja gitu kan. Pakai duit enggak? Kata aku iya, pakai duit. Nikah pakai duit, proses perjalanan hamil pakai duit. Apalagi itu kan yang kayak ngupat gitu kan, 4 bulan atau 7 bulanan gitu kan. Kalau orang hamil kan kayak gitu. Kalau tradisi di sini kan seperti itu gitu kan. Kata aku, pakai duit enggak, kata dia gitu. Iya juga, kata aku. Iya, aku udah sedikit agak tahu gitu kan, maksudnya gitu kan, udah agak paham gitu kan. Iya, sedikit udah agak paham. Terus yang keempat, pas lahiran pakai duit enggak, apalagi yang ke rumah sakit dirujuk gitu kan, itu jelas banget. Nah itu baru yang keempat, pakai duit enggak, kata dia. Iya, kata aku, benar pakai duit semua. Yang kelima, itu kan lahiran pakai duit, kasih nama, bikin akte,
segala bla 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 hal semacam itu. Lah kataku, ya juga aku nyampe situ, nyampe yang kelima itu, gue udah berpikiran gini bro, lah berarti gue harus kerja ya enggak, kerja terus gue. Di situ gue berpikir, gue kapan mainnya ya enggak? Berarti gue kerja terus dong. Karena apa ya? Cuman gara-gara pacaran yang melakukan hal yang sebodoh itu, gue jadi terjebak karena kelakuan gue sendiri gitu. Karena tinggal aku gue sendiri, akibatnya seperti itu. Waduh, beban amat kata gue itu kan. Berarti gue tuh kerja. Gue kapan nongkrongnya, kapan mainnya gitu kan. Nongkrong itu asik loh. Aduh, sedangkan apalagi orang-orang yang hitungannya gini ya. Kalau di gue sendiri sih gini, orangnya kan lagi cari ilmu gitu kan, cari pengen bisa ini, pengen bisa itu gitu. Itu bakal terputus loh. Karena kita punya tanggung jawab yang karena gara-gara kita sendiri ngelakuin hal yang bodoh itu gitu. Ya langkah-langkah kita ingin bisa ini, bisa itu tuh jadi terputus. Gue berpikir di situ, wow. Pantesan ada yang bilang gini loh. Kita tuh sebagai cowok, sebagai lelaki, kita tuh harus berpikir panjang. Mungkin di situ ya. Jadi kita tuh harus sebagai cowok tuh nggak boleh berpikiran singkat gitu. Kalau emang lu cowok gitu, iya nggak? Kalau emang lu cowok, lu tuh harus berpikir panjang. Mungkin di situ titiknya ya. Aduh, benar juga tuh. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ada yang bilang kayak gini juga loh. Gue yang paling bingung kayak gini. Gak tahu itu orang yang seperti apa yang masih tahu perjalanan yang singkat seperti itu. Itu cowok atau enggak gue gak tahu ya. Tapi bilang gini. Kan ada nih suatu pacaran ya, suatu hubungan gitu. Yang pengen nikah itu gak kesampaian karena alasannya satu. Gak disetujuin sama orang tuanya. Ya kan? Dan kebanyakan gini loh, kalau ada yang seperti itu, kebanyakan teman-teman mereka atau siapapun kalau dia curhat dengan keadaan seperti itu, malah dikasih saran kayak gini loh. Itu jelek banget kata gue sih, jelek banget saran ini. Udahlah Yon, kalau emang gak direstuin atau gak setujuin sama orang tuanya, dihamilin aja udah, suruh bunting aja udah. Ntar juga kalau udah tahu bunting, ntar juga dinikahin. Itu saran tuh sesingkat itu. Menurut gua yang kasih saran yang kayak gitu tuh dia cowok atau bukan? Karena gini loh, kalau seorang lelaki itu kita harus punya pemikiran yang panjang, harus punya pemikiran ya, banyak pilihan lah intinya gitu kan, banyak pemikiran. Kalau seperti ini tuh gimana, kalau seperti itu gimana gitu kan. Kita harus tahu kedepannya gimana nanti gitu kan. Itu sesingkat itu banyaknya loh. Bener. Itu fakta. Kebanyakan kayak gitu. Nggak tahu kecuali mereka tuh orang yang emang berilmu juga ya. Orang-orang yang emang pemikirannya panjang juga, dia nggak kayak gitu. Paling cuman gini dia gesernya tuh, ya udah Yon, mungkin itu bukan takdir lu gitu kan. Itu bukan jodoh lu gitu kan. Ya lu cari lagi lah. Gitu kan. Tapi kalau kebanyakan orang udah suruh hamil aja. Aduh, itu salah bro. Jangan ngelakuin hal sebodoh itu. Itu bakal merusak image kita dan keluarga dia. Apa kita nggak kasihan loh? Ya nggak? Kasihan. Coba kita sebagai seorang lelaki berpikir panjang. Kalau masalah nafsu diri kita itu semua juga punya. Dan gue ingatin ya, kata orang kata orang-orang yang bijak gitu, kata orang-orang yang menurut gue tuh hebat gitu ya, bijak pemikirannya. Orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya sendiri. Itu yang orang yang hebat. Makanya janganlah kita melakukan hal yang sebodoh itu. Kasian loh sama diri kita sendiri, ya enggak?
Yang tadinya kita bisa nongkrong enak, yang kita tadinya bisa apa ya, cuman gara-gara cinta, cuman gara-gara sayang banget ke dia, nggak mau kehilangan banget ke dia, kita tuh jadi apa ya, kita tuh jadi lupa bahwa kita tuh masih butuh nongkrong, masih butuh main, ya enggak, masih butuh ya, pokoknya kita tuh senang-senang gitu kan. Jangan ya lakukan hal seperti itu. Lebih baik kita gini, punya pemikiran, lebih baik menurut gue gini, punya pemikiran apa deh yang membuat diri kita tuh lupa akan hal itu. Semua punya nafsu, semua manusia itu ada apa ya, sosok yang benar-benar seimbang, punya keseimbangan. Kayak marah, nafsu itu kan, nafsu, benci lagi ya, kayak rindu, kangen gitu kan. Itu tuh adalah suatu hal yang memang keseimbangan buat diri kita, biar kita tuh tahu gitu kan, rasanya mengerti, menyayangi, memahami, itu pelajarannya di situ. Makanya kita bakal, kalau ketemu hal seperti itu yang membuat diri kita itu ceroboh atau gimana, jangan lakuin ya. Jangan. Kalau kita ketemu di tempat suatu hal yang emang terjebak atau gimana, lebih baik kita mengalihkan pemikiran. Jangan cuma gara-gara seperti itu kita menjadi seorang yang mati langkah. Oke, mungkin cukup sekian, segitu aja dari gue. Barangkali ya aku minta maaf, bukan berarti aku adalah sosok orang yang so suci atau gimana, bukan. Ini adalah suatu channel Sarung. Di saran dan renungan ini mungkin ada ya barangkali orang yang memang bermanfaat juga gitu kan. Kita tuh harus berpikir seperti apa gitu, di hal hubungan itu, pacaran itu harus seperti apa. Oke, segitu aja. Mungkin kalau ada kata-kata salah, aku minta maaf karena aku adalah suatu hamba yang banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.